Oda Sensei bilang kalau orang itu akan mengejutkan dunia di tahun 2025. Bagaimana jika itu adalah God Enel? Karena sebenarnya jika kalian sadar ya, ini dia plot yang sudah ada tapi belum diapa-apai oleh Oda Sensei. Di Pangazat kita menemukan Smile, puncak peristiwanya ada di Wano. Di Dressrosa kita menemukan senjata ilegal dan juga CP0, dan benar sekali puncak peristiwanya juga ada di Wano. Kemudian di Zou kita menemukan logo Kozuki dan dikatakan kalau Kozuki dan Zou punya hubungan sejak lama. Tapi sampai detik ini masalah ini belum kelar sepenuhnya. Hubungan macam apa yang terjalin? Kenapa bisa hubungan itu terjalin sampai saat ini dan tidak ada sama sekali kejelasan yang terjadi pula. Dan jika kalian sadar, bangunan yang ada di Zou itu plek-ketiplek dengan bangunan yang ada di runtuhan kota bulan di mana Enel saat ini berada. Dengan kata lainnya, kenapa soal Zou Kozuki dan Ming masih belum jelas? Karena emang Oda masih menyimpan satu kepingan puzzle untuk membuka itu. Dan benar, itu adalah Enel. Dimana Oda Sensei terlebih dahulu harus memunculkan Enel untuk membuka semua plot yang masih misterius. Kenapa ada bangunan yang sama antara Zou dan bulan? Kenapa Ming bisa mengeluarkan listrik seperti orang yang ada di bulan pula? Kenapa Automata membutuhkan listrik sebagai sumber energinya? Kenapa Ming memiliki kekuatan sulong jika melihat bulan? Dan kenapa Kozuki memiliki simbol bulan pula? Itu dia yang akan menjadi pembahasan kita pada video kita kali ini. Dan pertama, diriku mempertanyakan sangat besar kenapa pulau atau terutama bangunan yang ada di atas pulau Zou atau tubuh Zou tersebut itu mirip dengan ada atau yang ada di kota bulan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dan di saat yang sama juga aku mulai mempertanyakan apa kesalahan Zunisa. Karena dengan kenyataan bahwa kedua bangunan ini sama, teori kalau Zunisa menginjak pulau atau menghancurkan pulau lalu pulau itu diangkat ke tubuhnya itu sangat salah besar. Karena logikanya harusnya mereka dari bulan. Bangunan-bangunan ini memang dari sana karena terlihat mirip di antara keduanya. Dan apa yang terjadi sebenarnya, dan ini dia skenario yang kupikirkan. Pertama-tama, jika kalian lupa ya, suku kuno yang ada di bulan pada suatu masa memutuskan untuk turun ke buminya One Piece. Maka daripada itu, kenapa ada orang bersayap di buminya One Piece? Dan jika diperhatikan di cover story ini, saat Enel melihat lukisan tersebut, saat dimana suku kuno itu turun, di saat yang sama jika kita perhatikan di belakang sana, semua senjata kuno kemungkinan turun pula daripada bulan. Mulai dari para Sea King, sebenarnya makhluk dari bulan, kemudian Pluton dan Uranus, dan teorinya adalah Zunisa juga turun dari bulan dan mengangkut kota-kota yang ada di bulan untuk turun ke sana sebagai alat transportasi. Dan ini skenario terbaik. Kenapa terbaik? Karena suku Ming juga ada di bulan jika kalian tahu saat dimana Enel melawan mereka. Nah sekarang yang jadi menariknya itu adalah apa kesalahan Zunisa. Diketahui suku Ming terutama Tristan pernah berkata kalau punya keyakinan kalau suku Ming akan turun daripada punggungnya Zunisa. Artinya seperti yang gue bilang tadi bahwa Zunisa adalah alat transportasi. Pasti penumpang akan turun bukan? Jadi jika ada kesalahan daripada Zunisa, maka seharusnya itu seperti seorang supir. Dan pilihannya ada dua, antara Zunisa pernah menurunkan suku Ming di tempat yang salah atau Zunisa pernah menabrak pulau. Tapi kita sudah sepakat bahwa pulau yang ada di Zunisa itu dari bulan. Jadi skenarionya tidak mungkin Zunisa menerbak dan semacamnya pula. Dan hukuman Zunisa adalah berjalan tanpa berhenti. Yang mana karena hukumannya seperti itu, seharusnya kesalahan Zunisa ada di mana dia sempat menurunkan suku Ming di tempat yang salah. Sehingga pada saat itu, suku Ming mendapatkan rasisme dan juga segala macam diskriminasi dan kejahatan. Dan contohnya ya, kalian tahu Beppo. Yap, kisah Beppo adalah bentuk kejahatan manusia saat bertemu dengan suku Ming. Lalu datanglah Lau atau Torao dan mendamaikan situasinya. Dan ada kemungkinan seorang Kozuki dan Joy Boy pada saat itu mendamaikan situasinya pula dan membuat perjanjian dengan Zunisa, di mana adegan ini seharusnya sudah diforeshadow oleh Oda melalui Neko dan Inu saat itu yang akhirnya diselamatkan Kozuki Oden. Dan janji antara Kozuki dan Zunisa itu seharusnya seperti ini ya. Kau, yaitu Zunisa,
akan berjalan sampai di mana ketika kau menurunkan suku Ming di suatu pulau, tidak ada rasisme dan diskriminasi serta ketakutan akan suatu pemimpin. Dimana ya, kemungkinan terbesarnya itu terjadi setelah Luffy menjadi Raja Bajak Laut, atau dengan kata lainnya, situasi tersebut adalah impian Luffy yang ia sebutkan saat itu. Tapi Min, Zunisa mau nyerang aja minta izin sama Momo, berarti kesalahannya ada saat dia nyerang dong? Tidak. Jika kau disuruh hanya diam, tentu saja kau harus izin jika mau bergerak. Atau jika kau hanya disuruh bekerja, tentu saja kau harus izin jika kau tidak masuk. Dan kita bisa melihat di sini, Zunisa hanya berjalan saja saat Jack dan pasukannya mulai menyerang. Karena itu perintah atau janji yang ada di Zunisa, hanya boleh berjalan tanpa berhenti. Oleh karena itu, ketika dia mau melakukan suatu aksi lain, yaitu menyerang, dia akan melupakan perintah mutlak berjalannya, maka dia harus minta izin terlebih dahulu kepada Kozuki Momonosuke. Sehingga kesimpulannya adalah, Zunisa saat ini sedang menunggu momen kapan dia harus menurunkan Pulau Zou, dan sampai itu terjadi dia akan terus berjalan. Tetapi terjadilah potongan konflik. Jika kalian ingat, di kota yang bentuknya sama ini yang ada di bulan, di sana ada automata, yaitu robot, dan menariknya mereka memerlukan energi listrik, dan menariknya lagi adalah suku Ming bisa menghasilkan energi listrik. Dan jika kita tarik ke belakang lagi, yang membuat robot itu adalah suku kuno, dan Enel termasuk suku kuno. Jadi secara nggak langsungnya, dulu suku kuno tinggal di tempat yang sama di mana saat ini suku Ming tinggal. Artinya apa? Tinggal tunggu waktu saja sampai di mana Enel akan muncul di Zou. Dan kedatangan Enel nanti itu di Zou akan membuka semua konflik atau suatu plot hole yang selama ini masih menjadi suatu hal yang perlu dipertanyakan. Apa alasan sebenarnya para warga bulan turun ke bumi? Bagaimana Ming dan robot ada di bulan? Dan juga terkait keluarga Kozuki. Sepertinya keluarga Kozuki bukan asli daripada bumi. Logika aja bejir, dia ngasih nama klan Kozuki pasti dia dari bulan. Bapaknya Oden ya, yang pernah nyamar jadi Hitetsu yang memiliki sayap di punggungnya, patut dicurigai. Apakah itu foreshadow dari Oda bahwa sebenarnya keluarga Kozuki emang memiliki sayap dahulunya? Dan menariknya, di mitos Jepang, Hitetsu atau Tengu ini jika dipotong sayapnya akan menjadi suatu kemenangan ataupun semacamnya. Jadi ketika mereka sampai di Wano, mereka memotong sayapnya sehingga sampai saat ini mereka tidak memiliki sayap. Tapi foreshadow-nya ditunjukkan oleh bapaknya Oden bahwa mereka dahulunya memiliki sayap. Dan hal ini mungkin menjadi suatu alasan juga kenapa Oden kemudian Momo bisa mendengar voice all of thing. Padahal mereka bukan bangsa di mana Kozuki family ini ya mirip dengan suku kuno lainnya yang bisa mendengar suara tersebut. Seperti God Enel, dia bisa mendengar suara robot ini yang memakai kekuatan voice all of thing. Sama seperti Emmet satanya Luffy yang bisa mendengarnya. Kemudian Aisa yang mirip dengan Momo ini berkemungkinan juga bisa mendengarnya. Dan semua hubungan koneksi tersebut akan mulai terungkap saat kita melihat Enel berada di Zou nantinya. Mau tidak mau karena kotanya mirip dengan yang ada di bulan. Bahkan sebenarnya jika dibilang curiga, diriku juga mempertanyakan sebenarnya Zunisa ini mungkin setengah robot atau setengah automata. Kenapa? Karena jika dipikir-pikir juga dia selalu berjalan lama, tapi makannya kapan? Sementara itu, cukup masuk akal kenapa Ming tinggal di atasnya karena bisa menghasilkan listrik, bukan? Dan alasan Pluton terkubur di Wano karena tidak ada sumber energi di tempat itu, bukan? Karena saking kunonya tempat tersebut. Jadi tunggu saja Enel dan Zou muncul kembali ke Wano dengan energi listrik yang besar untuk membangunkan Pluton. Dan Enel akan menggemparkan dunia dengan senjata kunonya tersebut. Dan ya, bagaimana menurut kalian?